Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bis sunnati inda fasadi falahu ajru mi'ati syahid. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan badan kita untuk dapat sholat subuh secara berjamaah. Sholat ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan berjamaah ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan geraknya badan kita ke masjid ini bukan semata-mata kebetulan, atau bukan karena kita ini badannya sehat, atau rumah kita ini dekat dengan masjid, atau badan kita ini lagi kuat-kuatnya, makanya kita digerakkan Allah untuk dapat ke masjid. Orang yang bergerak ke masjid ini untuk dapat menunaikan ibadah kepada Allah ini semata-mata karena sayangnya Allah kepada hamba. Tanda ciri Allah ini sayang kepada hambanya, maka hambanya ini akan selalu digerakkan dalam perkara-perkara agama. Hambanya akan dipahamkan dalam perkara-perkara agama, bukan perkara dunia. Karena lebih banyak orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tapi Allah belum menggerakkan dia untuk dapat beribadah kepada Allah ke masjid-masjid. Bahkan ada yang lebih pagi bangunnya dari kita, tapi Allah menggerakkannya bukan ke masjid, tapi ke pasar-pasar untuk berniaga. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menyibukkan kita dalam perkara agama. Nah, kita ini risau kalau kita ini sudah tidak disibukkan lagi kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, tapi disibukkan dalam perkara dunia. Kita harus risau. Selagi kita ini masih disibukkan Allah ini dalam perkara agama, maka kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini seperti halnya ada seseorang ini yang matanya ini lagi sakit, rabun. Nah, dia ini berencana berhajat, besok ini saya ini mau nyari toko kacamata. Karena mata saya ini udah rabun, udah nggak ngeliat lagi. Saya mau nyari toko kacamata, udah berhajat, udah niat. Dan di suatu tempat yang lain ini, di toko kacamata ini, yang punya toko ini sedang berulang tahun. Nah, yang punya toko ini juga bernazar, siapa aja yang masuk ke dalam toko saya ini, orang pertama akan saya kasih kacamata gratis. Pada keesokan harinya yang berhajat mencari kacamata ini pergi keluar untuk mencari kacamata. Dan kebetulan dia masuk ke dalam toko orang yang sedang berulang tahun. Maka saat dia masuk ke dalam toko itu disambut baik dengan yang punya toko. Alhamdulillah, kamu adalah orang pertama yang masuk ke dalam toko ini, dan saya sudah bernazar, siapa saja orang pertama yang masuk ke dalam toko ini akan saya kasih kacamata gratis. Kamu boleh ambil kacamata mana saja, walaupun itu yang paling mahal akan saya kasih gratis. Maka yang cari kacamata ini benar-benar nyari kacamata yang paling mahal. Kesempatan. Maka dia ke kasir dan benar dikasih gratis sama yang punya toko ini. Keluar dari toko ini ketemu kawannya cerita, woi, punya toko itu baik benar, ngasih saya kacamata gratis, mahal ini. Pulang ke rumah cerita sama istrinya, saya dikasih kacamata gratis, mahal ini mah. Ketemu anaknya cerita lagi dia sama anak. Oh, baru dikasih kacamata. Yang ngasih mata ini nggak diceritain sama dia.
Padahal setiap hari kita bisa dilihat gratis juga. Orang yang ngasih kacamata doang diceritain maka besar namanya. Maka toko itu jadi rame. Kita ini nggak pernah ketemu kawan itu, ya Allah, saya dikasih mata, saya bisa melihat, nggak pernah diceritain kebesaran-kebesaran Allah. Benar ya Allah. Coba kita setiap ketemu kawan, kita ceritain kebesaran-kebesaran Allah, maka Allah ini akan besar di mata orang. Allah ini Khaliq, Allah ini Maha Mencipta, dan Allah ini menciptakan makhluk ini dipelihara sama Allah. Apa bukti kita ini dipelihara sama Allah? Kuku kita kalau nggak kita potong-potong panjang nggak Pak? Panjang. Tapi gigi kita ini nggak pernah kita potong, maka panjang. Enggak, ini tanda ciri Allah ini memelihara kita. Rambut, kalau nggak kita potong-potong panjang sampai kaki pun bisa. Tapi alis kita nggak pernah kita cukur alis. Tapi nggak panjang-panjang. Tanda ciri ini Allah ini sayang dan memelihara pada hamba. Manusia ini bukan menciptakan Pak, tapi membuat. Sudah membuat aja masih berhajat. Membuat pisang goreng ini Pak nggak bisa langsung jadi. Butuh penggorengan, butuh minyak goreng. Masih ada prosesnya membuat. Nggak ada manusia pencipta lampu, nggak. Membuat, dia hanya membuat dari bahan-bahan yang sudah disediakan Allah. Dan manusia ini membuat ini menunjukkan kelemahannya. Manusia membuat motor itu menunjukkan kelemahannya. Dia nggak sanggup lagi berjalan, makanya dia menciptakan motor. Berjalan jauh nggak sanggup, harus pakai motor. Manusia membuat ini menunjukkan kelemahannya. Tapi Allah ini menciptakan menunjukkan kebesarannya. Allah menciptakan langit tanpa tiang, menunjukkan kebesaran. Dan Allah ini menciptakan tidak takut dengan apa yang diciptakannya. Sedangkan manusia ini membuat benda-benda ini masih takut sama benda-benda. Manusia membuat pisau, manusia takut sama pisau. Bahkan ada yang membuat keris, dia pun mati dengan keris buatannya sendiri. Ada. Manusia membuat bom, manusia takut sama bom. Manusia membuat pistol, manusia takut sama pistol. Tapi Allah menciptakan ini, Allah tidak takut kepada makhluk yang diciptakannya. Allah menciptakan neraka, Allah tidak takut sama neraka. Allah menciptakan jin, Allah tidak takut sama jin. Allah Maha Kuasa. La ilaha illallah. Allah Malik, Allah Maha Pemberi rezeki. Tidak akan bisa lari makhluknya Allah ini dari kejaran malaikat Malik pembagi rezeki, sebagaimana kita tidak bisa lari dari kejaran malaikat Israil pencabut nyawa. Ada sahabat Rasulullah SAW ini bernama Abdurrahman bin Auf. Dia ini sahabat Rasul yang kaya raya. Suatu ketika Rasul ini memerintahkan para sahabatnya untuk berinfak. Maka tidak ragu-ragu Abdurrahman bin Auf ini langsung menginfakkan hartanya 2.000 dinar. 2.000 dinar itu kalau dirupiahkan berapa Pak? Ada yang tahu? Banyak. 8,5 miliar. 8,5 miliar diinfakkan langsung sama Abdurrahman bin Auf. Asbab infaknya ini Rasul ini langsung mendoakan khusus untuk dia. Semoga Allah memberikan keberkahan atas harta yang kau infakkan ini, dan Allah memberikan keberkahan atas harta yang kau tinggalkan untuk anak istrimu. Nah, asbab doanya Rasul ini makbul Pak. Maka Allah ini membuat Abdurrahman bin Auf ini semakin kaya, makin berkah hartanya ini. Semua usaha yang dilakukannya sukses. Asbab infaknya. Kita ini udah ada yang yakin Pak untuk infak besar. Dan kata Allah ini nggak akan ada hamba Allah ini yang miskin asbab berinfak, bersedekah itu nggak akan miskin. Allah yang jamin. Kalau misalnya Jokowi yang ngejamin Pak,
Kamu infakkan semua harta kamu, kamu nggak akan miskin katanya. Akan saya lipat gandakan 10 kali lipat, kata Jokowi. Yakin nggak Pak? Wow, berbondong-bondong orang infakkan hartanya, didekati Jokowi. Nah ini Allah yang menciptakan Jokowi, yang nggak ada kebohongan sedikit pun dalam. Nggak mungkin Allah itu bohong. Tapi Jokowi masih bisa bohong nggak Pak? Masih bisa bohong. Masih ada kemungkinan makhluk Allah itu berbohong, tapi kalau Allah ini nggak bakal berbohong. Nah, tapi kok kita masih nggak yakin. Nah, setelah Abdurrahman bin Auf ini makin kaya, maka Abdurrahman bin Auf ini mendengar pada saat sahabatnya sedang berkumpul bersama Rasulullah, bahwasanya orang kaya yang beriman ini hisabnya nanti di akhirat ini akan lama. Banyak yang dihisab. Satu paku itu pernah ada, saya dengar itu 50.000 tahun satu paku dihisab. Maka orang miskin yang beriman ini akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya yang beriman. Maka Asbab mendengar itu, dan Rasul pun pernah berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Nah, Abdurrahman bin Auf ini risau Pak, galau. Punya harta galau, hartanya banyak Pak, tapi galau. Ya Allah, saya nggak mau berlama-lama dia hisab. Abdurrahman bin Auf. Maka suatu ketika pada saat perang Tabuk, Rasulullah SAW ini ya menggalang dana, karena perang Tabuk ini jauh. Pada saat itu lagi panas-panas. Maka Abdurrahman bin Auf ini menginfakkan 200 uqiyah. Yang satu uqiyahnya itu sama dengan banyak lah Pak. Banyak. Sampai Umar bin Khattab ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini saya takutnya berdosa kepada keluarga, karena tidak memberikan uang belanja kepada orang rumahnya. Nggak disisain lagi ternyata sama Abdurrahman bin Auf, saking pinginnya yang istri. Dan istrinya pun karena mendengar istri yang solehah ini Pak, kalau suaminya ngomong sama anak-anaknya ini, jadi dia mendengar perintah Rasul ini diceritakan pada istrinya, dan istrinya mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Istri yang solehah ini, Pak, mendukung kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, karena suaminya nggak mau dihisab terlalu lama di akhirat nanti. Dan istrinya pun sama. Maka diinfakkan semua hartanya Abdurrahman bin Auf ini, dan Rasulullah bertanya, wahai Abdurrahman bin Auf, apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk keluargamu, untuk istri-istrimu? Ya, berapa? Kata Rasulullah. Kata dia, lebih banyak dari yang saya sumbangkan dan lebih baik dari yang saya sumbangkan ini. Karena yakinnya dia kepada janjinya Allah ini, dia yakin pahala yang dikasih Allah ini lebih besar daripada harta yang dia infakkan. Dan Abdurrahman bin Auf ini enggak butuh waktu lama untuk miskin. Jadi Allah ganti lagi dengan kekayaan yang lebih kaya lagi. Maka bingung Abdurrahman bin Auf ini sampai berdoa, ya Allah, saya ingin miskin. Doa miskin Pak. Udah ada yang pernah doa miskin Pak? Alhamdulillah belum. Minta miskin, minta mati dalam keadaan miskin, dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Belum ada Pak kita sanggup untuk doa miskin. Doanya, ya Allah, lapangkan rizkimu, ya Allah, rizki yang banyak, halal. Allah. Rasulullah dan para sahabat ini doanya doa miskin, doa minta miskin. Dan pada saat para sahabat ini pulang dari perang Tabuk ini, maka kebun-kebun kurma yang sudah siap panen ini ternyata busuk semua Pak. Kebun-kebun para sahabat ini busuk semua kurma. Dan itu menyebar pada penduduk kota Mekah dan sampai ke telinganya Abdurrahman bin Auf.
Maka Abdurrahman bin Auf ini memberikan pengumuman, Pak. Kalau Abdurrahman bin Auf ini akan membeli semua kurma-kurma para sahabat ini yang busuk dengan harga kurma-kurma yang baik, kurma yang gak busuk. Jadi para sahabat ini berbondong-bondong menjual kurma busuknya kepada Abdurrahman bin Auf. Maka habis lagi hartanya Abdurrahman bin Auf, hanya tumpukan-tumpukan kurma-kurma yang busuk. Habis. Dan itu juga nggak membutuhkan waktu lama. Hanya berselang 1 hari, besoknya ada utusan orang dari Yaman membuat pengumuman di Mekah bahwasanya di suatu tempat perkampungan itu lagi ada terjangkit penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma yang busuk, Pak. Nah, buat pengumuman di Mekah itu. Maka kurma busuk itu katanya akan dibeli dengan 10 kali lipat harga yang kurma biasa. 10 kali lipat, Pak. Maka para penduduk Madinah ini langsung mengarahkan orang utusan dari Yaman nih, cepat-cepatlah kamu pergi ke tempat Abdurrahman bin Auf. Nambah kaya, Pak, 10 kali lipat. Allah, doa miskin, berusaha miskin. Tapi emang wayahnya udah kaya, Pak. Kaya. Kita ini banyak yang risau, Pak. Mana kalau saya nggak kerja ini, ya Allah. Mana usaha saya ini? Keyakinan para sahabat ini luar biasa. Maka Abdurrahman bin Auf ini ceritanya tambah kaya. Bahkan sampai akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf ini masih kaya, Pak. Maka karena kekayaannya itu Abdurrahman bin Auf ini menangis sejadi-jadinya. Bukan karena takut mati, Pak, tapi karena takut hisab, banyaknya harta. Bahkan dalam cerita itu semua ada 4 istrinya Abdurrahman bin Auf itu semuanya kebagian satu istrinya itu 84.000 dinar per istrinya. Itu belum anak-anak, baru 1/4. Jadi kalau dikali-kali itu kekayaan Abdurrahman bin Auf itu 2,5 juta dinar. Kalau dirupiahkan itu ribuan triliun. Sebab agama. Jadi kita insya Allah mau berangkat 40 hari, 4 bulan ini jangan ragu, Pak. Insya Allah. Allah kita siapkan diri kita. Jangan karena kita belum ada tafakut lah juga kita nggak berangkat. Insya Allah. Berangkat aja dulu, Pak. Insya Allah yang selesaikan, Pak. Insya Allah. Masalah kita ini akan diselesaikan Allah kalau kita ini membantu agama Allah. Barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan membantu. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan hartanya itu 2,5 juta dinar di akhir hayatnya. Kalau dirupiahkan itu 1.400 triliun kurang lebih. Jadi kita jangan pernah ragu, Pak. Kita nggak akan bisa lari dari kejaran malaikat-malaikat membagi rezeki itu, sebagaimana kita tidak bisa lari dari kejaran malaikat Israel pencabut nyawa. Nah, kalau kita ini udah dikasih Allah itu, Pak, dari lahir itu udah ada perjanjian, Pak. Nah, misalnya saya ini dikasih Allah rezeki 1.000 liter beras. Hidup ini cuma dikasih Allah itu jatah 1.000 liter beras, Pak. Saya sudah makan tuh 999 liter beras, Pak. Sisa berapa lagi, Pak? 1 liter beras. Saya naik pesawat, Pak. Jatuh pesawat itu nggak mati saya, Pak. Karena apa? Masih ada jatahnya 1 liter beras. Di rumah sakit dikasih makan, Pak. 1 liter beras. Mati saya. Habis. Kata malaikat nih, wahai hamba Allah, sesungguhnya rezeki kamu di barat, di utara, di selatan sudah tidak ada lagi. Waktunya kamu pulang. Nah, itu kalau hambanya yang beriman. Insyaallah kita siap. Insyaallah. Amal agama sungguh-sungguh dan yakin kepada Allah. Allah ini akan membantu hambanya apabila hambanya ini membantu agama Allah. 4 bulan itu nggak lama. Ya, saya juga belum sebenarnya. Ini sebenarnya untuk menarget diri saya sendiri agar saya ini yakin dan udah benar-benar
Mempersiapkan diri lah Pak untuk 4 bulan. 16 Jumatan. Iya. 40 hari apalagi Pak, bentar banget. Yang berapa? Cuma 40 kali sarapan. Lagi sarapan. Iya. Iya lanjut. Ya, 40 hari itu sebentar. 40 Dan sarapan. benar-benar Pak, saya merasakan sendiri. Memang yang memberangkatkan kita ini ya bukan mal kita, tapi amal kita. Keluar di jalan Allah ini pilihan, Pak. Pilihan orang, pilihan Allah. Kerja besar yang gajinya langsung Allah. Sepagi sepetang kita di jalan Allah ini, maka bayaran dari Allah ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Kenapa semua ini nggak Allah langsung bayar Pak di dunia ini? Karena nggak cukup dunia ini Pak nampung amal-amalan kita, pahala-pahala kita. Misalnya ya Allah cashkan Pak, setiap kita sholat dikasih 1 kerbau Pak. Habis sholat fardu, gedebuk-gedebuk, oh itu untuk saya datang. Selang 100 tahun Pak, penuh kampung kita nama kebo Pak. Kita sendiri. Ujungnya nggak sholat lagi Pak, ngurus kebo. Nah, kalau Allah cashkan Pak, yang istilahnya kecil aja kebo 1 Pak, sekali kita sholat. Kalau Allah nggak tampakkan Pak di dunia ini Pak, itulah bentuk iman Pak. Iman itu percaya pada yang gaib. Allah nggak kelihatan Pak, tapi kita percaya nggak Pak sama Allah? Percaya. Karena itu bentuk iman kita. Neraka nggak kelihatan Pak, tapi kita percaya adanya neraka. Malaikat kita nggak pernah lihat Pak, malaikat. Tapi kita percaya malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk Allah yang kasat mata. Itulah bentuk iman. Sekecil-kecilnya iman, Allah akan mengganjarnya, membayarnya dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Sekecil-kecilnya iman Pak. Insyaallah kita siap amal. Insyaallah. Lagi Pak, 40 hari ini nggak lama. Jangan kita niat-niat aja Pak. Nah, niatnya itu sambil kita beresin baju kita selesai niat 40 hari. Beresin bedding. Sama kita halnya sholat Pak. Sholat itu niatnya pas Allah. Pas udah mau sholat Pak. Niat, bos ini 4 bulan. Sampai bertahun-tahun 4 bulan. Karena apa? Niatnya cuma di jahat. Insya Allah kita niatnya di hati Pak. Nah, sambil beresin baju saya niat 40 hari. Ya, beresin bedding, ngomong sama istri. Insya Allah siapa ya? Insya Allah. Jangan ragu Pak kalau di jalan Allah ini Pak. Jaminan. Insyaallah. Dunia ini udah dijamin semua sama Allah Pak. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan Pak, rezeki kita ini udah dijamin sama Allah. Yang belum ada jaminan kita ini akhirat Pak. Dunia ini jangan dihias Pak, bakal kita tinggalkan semua. Nah ibaratnya kayak kita ini masuk ke dalam kereta Pak, gerbong kereta. Dalam gerbong itu kita sendiri Pak. Nah, gerbong itu kita jalan dari misalnya dari sini ke Palembang Pak. Nah di perjalanan itu kita hias bagus gerbong itu, kita kasih foto kita, ya. Hiasan-hiasan dalam gerbong itu, sehingga gerbong itu bagus Pak, cantik gerbong itu Pak. Nah sesampainya di tujuan kita tinggal sama gerbong itu Pak. Apa kita bawa gerbong itu? Enggak, kita tinggal. Maka orang-orang yang melihat kita menghias gerbongnya apa kata mereka Pak? Apa kurang kerjaan orang itu? Menghias gerbong, kita tinggalin. Itu juga dunia Pak. Kita hias dunia ini, kita punya banyak harta. Kita hias dunia ini, maka kita tinggalkan Pak. Kita itu cuma bawa kain kafan Pak. Insyaallah kita siap ya Pak. Amal agama sungguh-sungguh. Dunia ini kita taruh di genggaman kita Pak. Akhirat ini dipelupuk, apalagi jika akhirat kita memiliki goyang Pak, lepaskan dunia ini Pak, pegang akhirat kita. Insyaallah ya Pak ya. Insyaallah mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya itu datangnya dari Allah, ada salahnya itu karena kurangnya korban saya. Pada Allah saya mohon ampun, pada bapak-bapak, kawan semua, saya mohon maaf. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifatatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.